Kepalanya dulu ini, kepala desa ini. Kita las kepalanya dulu ini. Berju. Berju, di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada anak manusia? Di mana dalilnya? Kejadian 1 Bang, ayat 3 sampai 24 Bang. Tidak ada di situ berbunyi Adam mewariskan dosa Tidak ada mewariskan dosa kepada anak cucunya. Di mana? Terlarang itu berdosa apa tidak, Bang? Adam itu berdosa. Terlarang itu berdosa apa tidak? Iya, terus dia mewariskan nggak dosa itu ke anaknya? Dia mewariskan nggak dosa itu ke anaknya? Cucu Adam apa cucu itu tidak? Abang cucu dia Adam mewariskan tidak? Mewariskan tidak? Mewariskan tidak? Mewariskan tidak? Mewariskan nggak kan? Coba di mana dalilnya? Ya ampun, Yesus, bagaimana sih ini? Bang, mana Bang dalilnya? Silakan Bang dibaca Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Tidak ada dalilnya di Kejadian. Dosa itu. Tidak ada dalilnya Adam mewariskan, menurunkan dosa ke anak cucunya. Kamu didoktrin di gereja ada mewariskan dosa. Kenapa? Karena kau nanti digiring percaya kepada setan yang datang nebus dosa. Ya kan? Oh, berarti Bang sampai kamu mengucapkan Adam dan Hawa ya. Saya keturunan Adam, tapi saya tidak dikutuk oleh Tuhan. Berbeda dengan kamu. Memang kamu keturunan yang dikutuk karena kamu penyembah setan. Kamu kan nyembah setan. Aduh. Bahaya nih Bang Juma ini. Bang Juma ini. Kau kan nyembah setan. Logika abang itu cacat gitu loh Bang Juma. Berbicara logika, Adam yang makan, kamu yang kenyang gitu. Bang, jadi abang keturunan Adam enggak? Itu dulu saya tanya. Iya, saya keturunan Adam. Iya, ya udah di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 ini di situ jawabannya. Baju kaos. Iya, yang dikutuk di sana bukan Adam yang dikutuk di situ. Yang dikutuk di situ iblis. Dan kalau hari ini kamu merasa dikutuk, maka kamu adalah anak setan. Kamu merasa dikutuk enggak? Bonyok, kamu merasa dikutuk enggak? Atas perbuatan Adam makan buah, apakah kamu merasa dikutuk? Itu kan nenek moyang kita Bang, Adam dan Hawa itu. Iya, saya tanya dulu, kamu merasa dikutuk enggak? Cola. Kamu merasa dikutuk enggak? Iya, merasa dikutuk karena saya mati gitu loh. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, lihatlah teman, ini anak setan ini merasa dikutuk. Kenapa? Karena nenek moyangnya memang dikutuk. Kamu merasa dikutuk kan? Sedangkan antara Adam dan iblis, antara Adam dan iblis yang dikutuk itu ada. Antara Adam dan iblis yang dikutuk itu adalah iblis. Kamu merasa dikutuk, berarti kau keturunan iblis. Dasar colak kari. Bang, jangan manggil dia burju, Bang. Robek atau ya. Mau tahu nggak nama aslinya siapa? Mau tahu nama aslinya? Nama aslinya dia Brekele, nama aslinya. Brekele colakeng. Iya. Otaknya sudah kena penyakit kurap, nggak sembuh, nggak bisa lagi. Panggil aja Borjong, Bang. Telaco. Jangan itu. Borjong aja, Bang. Dia kan kayak ada batak-bataknya, aku tengok tuh. Borjong aja Bang dia, Bang. Burju Borjong, baik, Bang. Borjong. Ya, Borjong kau. Lanjut. Saya pernah membahas itu banyak dosa waris. Oh, berarti ada dosa waris ya? Apakah semua manusia itu ada dosa warisnya? Ada. Yesus manusia enggak? Manusia. Apakah Yesus ada dosa waris? Tidak.
Ini dia nih. Gue ikutin mentok Yesus sebenarnya, Pak. Bunda Maria kena, Yesus enggak. Kalau diikutin ya, maunya Ya itu dia dia dosa waris itu. makanya. Iya. Makanya kalau mau waras tinggalkan. Kalau mau gila masuklah di sana. Pasti ikut gila. Naiklah Kristeng. Lah cola. Lah cola. Teman-teman semua yang ada di YouTube maupun di sini, kalian semua senang mana nih? A. Dosa waris, B. Harta waris. Yang mana Anda pilih teman-teman? Dosa waris apa harta waris nih? Dijawab dong. Dia suka Harta dosa waris. waris lah. Ya teman-teman di YouTube juga jawab. A atau B? Biar lu nggak ngantuk. B. Lucu ya. Gak ada dalilnya ada mewariskan dosa. Oh nggak ada yang Tapi milih dosa mereka waris ya? pengen kali udah pernah dosa waris. Karena Kok merasa nggak ada mereka yang ini milih- dikutuk. Banyak kenapa nggak ada yang milih dosa waris ya? Masa Iya, dosa hanya orang diwariskan, gila yang Bang? milih. Hah? Hanya orang gila yang minta dosa waris. Itu sederhana kali loh kalau dalam ilmu kejiwaan teman-teman. Dalam ilmu jiwa. Karena saya belajar psikologi juga ya, psikologi pendidikan saya belajar, psikologi anak didik saya juga belajar. Dulu, kalau kita melihat ini, mereka kemudian mereka mau supaya ada dosa waris. Apa yang ingin mereka jual? Supaya laris adanya orang yang mati di dalam dosa. Lalu ada yang menebus dosa mereka. Jadi sebenarnya konsep itu mereka hanya ingin menjual oknum yang datang, yang keluar dari kubur. Ujung-ujungnya itu di situ. Contoh nih, kalau saya tanya nih saudara-saudara saya nih, baik yang muslim-muslimah di sini. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya Yesus Kristus tidak berguna baginya. Saya mau tanya pada kalian, apa hubungannya nonotnya orang Kristen dengan Yesus? Nggak ada. Apa hubungannya Yesus dengan Yesus Kristus? Apa urusannya Yesus dengan kelaminnya Kristen? Nggak ada. Terus kenapa Yesus tidak berguna kalau kelamin mereka itu dipotong? Wahyu 19:7. 19:7. Jawabannya suka-suka. Apa urusannya Yesus dengan kelamin kalian? Kok enggak Yesus tidak berguna kalau kalian sunat? Emang kalau kalian itu tidak bersunat, apa hubungannya dengan Yesus dengan kelaminnya kalian? Yesus naik pangkat gitu kalau nonot kalian itu nggak dipotong. Nah ini Setiap dia naik lagi, abang ajaran mau? apa ini? Ajaran apa ini? Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kamu sunatkan nonotmu. Loh, maksudnya Yesus ini mau urusan apa dengan itunya kalian? Apa urusannya Yesus? Coba tanya Kepas. Apa urusannya Pas? Kepas. Apa urusannya Apa tuh? urusannya Yesus dengan kelaminmu? Maksudnya menyangkut kelamin tentang apa nih? Itu di dalam Galatia 5 nomor Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan ucoknya maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Emang apa hubungannya Yesus dengan kelamin kalian? Yesus sibuk dengan kelamin kalian rupanya. Kok yang dibahas Kok Yesus kelamin ya? sibuk ngurusin kelamin sih? Tentang Yesus gini loh Bang. Yang kita bahas kehadiran Yesus ini kok bicara kelamin gitu loh. Dia datang untuk Ya, penyelamatan itu gitu. dalilnya. Kalau di Islam itu kan kelamin itu identik dengan kebersihan, virus, ya kesehatan dan ini kok kamu nonotmu kau hubung-hubungkan dengan Yesus? Maksudnya ngapain Yesus ngurusin ucok-ucok kalian itu? Ya kalau kami kan bukan Bani Israel, jadi nggak perlu sunat. Itu kan perjanjian Abraham. Dalilnya itu loh, Keturunan. dalilnya itu loh bang, dalilnya itu loh. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu potong kulupmu.
Maksudnya apa urusannya Yesus dengan kulub kalian? Apa hubungannya Ya Yesus dengan masalah kulub kalian kuluk itu? kami gini loh Bang Juma, masalah kuluk kami nggak ada gunanya itu gitu loh. Masalah mau disunat atau enggak itu sebenarnya, kalaupun misalnya ini saya disunat itu hanya untuk kebersihan aja, lain dari itu nggak ada. Ya, iya, terus hubungannya dengan Yesus apa? Kenapa Yesus dibawa-bawa berkaitan dengan urusan kulub? Ya Yesus kan Bani Israel. Ya kan Keturunan sama Daud. seperti Dia ini. harus- dia Sama harus seperti sunat. ini. Sama seperti ini kalau saya ngomong gini. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau cebok setelah Maksudnya apa hubungannya kira-kira dengan Yesus itu, dengan pantatmu segala macam? ada. Itu apa hubungannya? Hah? Nggak ada Bang Juma, nggak ada hubungannya. Terus apa kenapa nama orang dibawa-bawa di situ? Kenapa Yesus dibawa-bawa ketika berbicara mengenai kepala kelamin kalian? Kenapa Yesus dibawa ke situ? Apa urusannya Yesus dengan kelaminnya orang Romawi? Nah ini dia kan, jadi kita gini loh Bang Juma, kita jadi melebar kemana-mana. Karena sibuk dengan kelamin orang, kenapa ditulis di dalam suratnya Paulus? Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau memotong kulupmu. Apa hubungannya dengan Yesus potong kulup atau tidak potong kulup? Emang kenapa kalau tidak potong kulup? Yesus bahagia gitu. Yesus bahagia, happy. Syukur. Haleluya. Pengikutku semuanya pelihara kulup. Masya Allah. Bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalian potong kulup kalian, Yesus berduka gitu, bersedih. Aku bersedih, pengikutku kehilangan kulup. Coba, bukankah ini salah satu trik yang dilakukan oleh Paulus untuk menjebak orang-orang Roma? Bukankah ini hanya akal-akalan Paulus untuk menggiring orang-orang Roma menjadi pengikutnya agar jangan bersunat? Supaya kalau tidak bersunat, maka dewa Yesus akan menyelamatkan mereka. Sama halnya ketika Paulus menghalalkan babi. Apakah ini bukan jeratan? Tak ada lagi yang haram makan. Bukankah itu adalah jerat? Bukankah itu tipu daya? Sedangkan hal seperti ini adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Bapa. Contoh, Yesaya 52 haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9 haram hukumnya orang Kristen yang berkulub masuk ke dalam tempat sucinya orang Yahudi. Babi di dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17 Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Ya, kenapa babi dan sunat ini justru dijadikan sebagai alat oleh Paulus untuk dijual kepada Romawi? Bukankah ini adalah upaya tipu daya? Karena orang Roma suka babi, kan orang Roma juga takut sunat. Maka mereka menjual Yesus Kristus. Mereka menjual Yesus Kristus kepada orang-orang Romawi. Supaya laris ajarannya. Tapi pertanyaannya, yang mereka jual ini Yesus Kristus yang mana? Karena orang-orang yang tidak bersunat melakukan mukjizat, kejadian luar biasa, mengobati, mengusir setan, pakai nama Yesus Kristus. Tapi kok justru Yesus tidak mengenal mereka? Jadi inilah keusilan yang dilakukan oleh Nabi yang bertemu dengan Kristus palsu di gurun. Urusan kulub disangkut pautkan dengan Yesus Kristus. Apa hubungannya? Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau sunatkan kulubmu. Loh, di mana Yesus mempersyaratkan menjadi pengikut harus kemudian kulubnya pakai helm? Di mana itu? Nah, inilah saudara Kristen hanya karena terlanjur Kristen doang. Tidak pernah belajar Bible. Yang cuman diajak ke gereja, didoktrin, didogma, ujung-ujungnya dompet terkuras, perpuluhan. Tapi nggak diajarkan tentang Bible secara mendetail. Malah cenderung mereka terkesan mereka dijauhkan dari Bible-nya. Kapan didekatkan kepada Bible, mereka bisa keluar dari Kristen. Karena Bible tidak menghantarkan orang menjadi pengikut Yesus. Tidak ada itu.
Tidak ada pengikut Yesus mendalami Bible, enggak ada. Justru pengikut Yesus itu tidak mengenal Bible. Adapun yang mengenal Bible hari ini, ya luarnya saja, maksudnya itu adalah pengikut Paulus, pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Gitu. Jadi kalau ada Kristen yang mampu menjawab apa hubungannya Yesus Kristus dengan nonotnya Kristen, ya silakan kita kasih ruang untuk membahas nonot, silakan. Mau nonotnya toka, mau gepeng, gimpe, apa urusannya dengan Yesus? Silakan Anda jawab. Ya, ini